Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke kelas Asia Tengah. Hari ini kita akan membahas tentang Kekaisaran Rusia, Uni Soviet, dan modernisasi Asia Tengah. Oke, teman-teman. Jadi hal pertama yang perlu kita pahami mengenai modernisasi Asia Tengah adalah bahwa penjelasan tentang modernisasi di Asia Tengah tidak bisa dilepaskan dari konteks modernisasi di Kekaisaran Rusia. Nah, hal yang perlu dipahami adalah bahwa modernisasi di Kekaisaran Rusia ini sangat penting. Karena ini akan mempengaruhi bagaimana nanti Rusia dapat menyebarkan pengaruh modernisasi ini ke Asia Tengah juga. Dan salah satu upaya awal dalam upaya untuk menyebarkan modernisasi ini pada abad ke-17 dilakukan oleh Peter the Great atau Peter Agung, yang pada masa itu memimpin Rusia di tengah krisis politik dan juga dan juga krisis pangan yang berkelanjutan. Nah, pada masa itu kemudian Tsar Peter I itu mencoba untuk membangun sebuah konsepsi baru tentang ekonomi Rusia dan mencoba untuk mengajak populasi Rusia untuk tidak terlalu banyak melakukan uh, pekerjaan di bidang agrikultur, namun kemudian juga berpindah ke kota-kota. Nah, pada masa itu juga Peter the Great melakukan reformasi yang sifatnya ekonomi, yaitu mencoba untuk memberikan hak milik kepada para petani yang waktu itu diketahui sebagai holobs untuk mengolah tanah yang kemudian hak miliknya diberikan kepada mereka. Dan mereka dikenakan pajak tanah yang nanti kemudian mereka akan berikan ke pemerintah. Nah, Holobs ini memiliki sistem serfdom, jadi sistemnya agak feodal. Namun kemudian para Holob ini memiliki hak untuk mengelola tanah mereka secara independen. Jadi mereka dibebaskan untuk menanam apapun, mereka dibebaskan untuk mengelola tanahnya sebebas apapun sesuai dengan apa yang mereka inginkan seperti itu. Nah, hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa modernisasi yang berhasil ini, modernisasi yang kemudian berujung pada kemajuan ekonomi ini dan juga kestabilan politik, lalu kemudian disertai oleh adanya upaya untuk melakukan ekspansi militer ke wilayah Kaukasus Utara dan Persia. Dan seperti yang saya pernah sebut di pertemuan ke-5 atau ke-6, bahwa modernisasi militer ini kemudian membantu Rusia untuk melakukan penaklukan di wilayah Astrakhan dan di beberapa wilayah-wilayah Persia gitu. Dan kemudian ini berujung pada dominasi Rusia di wilayah Kaukasus ya. Selain itu juga penaklukan Rusia ini didukung oleh adanya modernisasi ini teman-teman. Modernisasi angkatan perang Rusia yang kemudian mengikuti modernisasi ala angkatan militer Barat. Nah, ini yang kemudian mendukung tentara Rusia memiliki kemenangan dengan mudah di wilayah-wilayah tersebut karena karena mereka sudah mengadopsi gaya Barat. Nah, namun kemudian upaya modernisasi ini berlanjut pada masa Catherine the Great, dan Catherine the Great mencoba untuk meningkatkan pajak agar roda perekonomian di Rusia semakin berjalan gitu ya. Selain itu juga makin banyak kelas pedagang dan juga kelas produsen barang-barang keperluan rumah tangga sehingga makin banyak terjadi urbanisasi gitu. Jadi kota-kota semakin ramai, meskipun demikian populasi Rusia sebagian besar masih tinggal di wilayah perdesaan. Nah, pada masa sebelum Asia Tengah dimasuki oleh Rusia, kita lihat satu kondisinya. Pada masa itu Kyrgyzstan dikuasai oleh kuasa Uzbek dan Cina oleh dinasti Qing. Namun kemudian tidak semua wilayah Kyrgyzstan dikuasai oleh dua kekuasaan tersebut. Namun ada beberapa suku-suku dari Kyrgyz yang berhasil bertahan dari kekuasaan orang-orang Uzbek dan Cina dari dinasti Qing. Di dalam Kazakhstan sendiri, Kazakhstan berhasil menyatukan dirinya setelah kemudian
ditaklukkan oleh kekuasaan Uzbek. Karena kekuasaan Uzbek mulai melemah dan dianggap sebagai kekuasaan yang kejam, lalu kemudian orang Kazakhstan bersatu untuk membentuk sebuah kerajaan baru yang disebut sebagai Kazakh Khanate, gitu ya, Kekhanan Kazakh. Dalam konteks Uzbekistan jauh lebih berkuasa pada masa itu karena memang mereka secara populasi lebih banyak dan lebih dominan. Bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa orang-orang Kazakh itu sebenarnya adalah bagian dari orang Uzbek, lalu kemudian mereka membuat bagian tersendiri, gitu ya, negara tersendiri. Orang-orang Uzbek ini punya banyak suku dan mereka menguasai banyak sekali bagian dari Asia Tengah, bahkan sampai akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Nah, dalam situasi seperti itulah Rusia kemudian masuk ke Asia Tengah. Kenapa Rusia masuk? Pertama, alasan adalah Rusia ingin mencari pelabuhan hangat, ya, politik pelabuhan hangat. Pelabuhan hangat ini digunakan untuk mencari pelabuhan-pelabuhan yang dapat digunakan oleh Rusia untuk untuk bersandar dan juga untuk berlabuh dan juga untuk melepaskan kapal-kapal dagangnya di masa musim dingin. Karena kalau Rusia hanya mengandalkan pelabuhan-pelabuhannya di wilayah utara, di Saint Petersburg, ya, di kota-kota utara, itu akan membuat Rusia lebih cepat rugi. Sehingga kemudian Rusia mencoba untuk melakukan beberapa bagian di Kaukasus, lalu kemudian masuk ke daerah stepa di Asia Tengah. Namun tidak semua upaya Rusia untuk melakukan wilayah-wilayah di Asia Tengah itu merupakan upaya yang berdarah gitu. Karena ada beberapa upaya-upaya yang sifatnya diplomatik seperti misalnya membuat perjanjian dengan suku-suku di wilayah Kazakhstan, Uzbekistan dan Kyrgyzstan gitu lewat kepala sukunya. Namun kemudian adanya dominasi Rusia ini membuat beberapa suku khawatir seperti misalnya ada pemberontakan di abad ke-18 dan ke-19 Masehi. Dan kemudian adanya pemberontakan yang berhasil dihancurkan oleh Rusia ini membuat dominasi Rusia semakin kuat di wilayah Turkistan. Ya. Jadi Rusia dulu menyebutkan wilayah-wilayah Uzbek, Kazakhstan, Kyrgyzstan itu sebagai Turkistan ya, di awal abad ke-19. Nah, jadi ini adalah sebuah peta yang menjelaskan tentang bagaimana Rusia melakukan ekspansi. Ekspansi pertama dilakukan ke wilayah Siberia pada abad ke-16 sampai abad ke-17, lalu kemudian kedua dilakukan ke wilayah Ukraina, ke wilayah Finlandia sebagian gitu ya. Pada abad ke-17 sampai 18. Pada abad ke-19, awal abad ke-19 yaitu pada tahun 1801 sampai 1825, Rusia berhasil masuk ke wilayah Kaukasus, ke Azerbaijan, ke Georgia dan ke Armenia. Lalu kemudian pada kekuasaan Nicholas I 1825 sampai 1855 Rusia berhasil masuk ke wilayah Kazakhstan dan Turkistan. Setelahnya dilanjutkan pada masa Tsar Alexander II berhasil menguasai wilayah di Uzbekistan, di Khiva, Bukhara, Tashkent, Samarkand, dan terakhir sekali berhasil menguasai wilayah ini teman-teman, wilayah Uzbekistan Selatan yaitu di Bukhara, Merv dan sebagian dari Afghanistan. Ya, jadi upaya Rusia untuk menguasai wilayah ini perlu juga dilihat sebagai upaya Rusia tidak hanya untuk mencari pelabuhan hangat, namun juga untuk menaklukkan sebagian wilayah India gitu ya. Jadi upaya Rusia untuk melebur wilayah India itulah yang disebut sebagai Great Game, ya, Great Game atau the big geopolitical chess ya. Jadi satu upaya untuk merebut wilayah-wilayah strategis agar bisa mendapatkan keuntungan ekonomi yang maksimal begitu. Nah, ini ada peta lain teman-teman. Ini adalah peta penaklukan Rusia di abad ke-19 ya dalam bahasa Karta Gosudarstvi Srednya Azih ya. Jadi menjelaskan tentang Asia Tengah di abad ke-19. Jadi kita bisa lihat bahwa pada abad ini ada beberapa wilayah yang masih dikuasai oleh orang Uzbek, seperti misalnya wilayah Khiva, gitu ya, Ivinskoye Khanstvo, ya, atau disebut sebagai Khan dan Khiva. Ada juga Bukharski Emirat, ya, atau Emirat Bukhara. Ada juga wilayah yang disebut sebagai Kokhanskoye Khanstvo, atau wilayah kekhanan orang Kokhan. Gitu. Jadi wilayah-wilayah ini adalah wilayah-wilayah yang masih dikuasai oleh orang-orang Uzbek secara terbatas, yaitu di wilayah Kokhan yang terdiri dari macam-macam tempat gitu. Ada juga wilayah Bukhara gitu ya.
ada juga wilayah Khivan. Jadi Khivan, Bukhara, dan Kokand yang masih dikuasai secara nominal oleh orang-orang Uzbek. Nah, apa yang kemudian menjadi efek modernisasi di Asia Tengah? Nah, Rusia membawa serta teknologi. Pertama, teknologi industri kapas, dan juga teknologi kereta api, ya, yang dibawa oleh Kekaisaran Rusia untuk menghidupkan ekonomi dan industri di wilayah Asia Tengah. Ini perlu disadari dalam konteks yang lebih besar, teman-teman, bahwa pada masa itu terjadi perang sipil di Amerika Serikat. Amerika Serikat awalnya dikenal sebagai produsen kapas terbesar di dunia, namun sejak adanya konflik perang sipil antara konfederasi dengan Union, industri sektor kapas kemudian menurun, dan kemudian orang-orang mulai beralih ke pasar lain. Nah, salah satu pasar kapas unggulan ada di wilayah Tajikistan, Uzbekistan, dan sekitarnya. Nah, Rusia kemudian memanfaatkan itu untuk meluaskan jalur kereta api dan juga untuk membangun pabrik-pabrik kapas yang baru agar dapat membantu ekonomi Asia Tengah dan Rusia secara umumnya. Nah, yang lain juga adalah bahwa adanya pendidikan yang bergaya modern di Asia Tengah gitu, dan ini dibawa oleh orang Rusia, dan kemudian ini mempengaruhi dinamika sosial politik di Rusia. Lalu ada dua mazhab pemikiran yang muncul. Pertama adalah mazhab Jadidi yang kemudian lebih pro terhadap pendidikan sistem Islam yang tradisional dan mengkombinasikannya dengan sistem modern. Dan mereka cukup kritis dengan ulama, meskipun tidak semuanya kritis dengan ulama, dan biasanya mereka ingin memperjuangkan persatuan antar umat Islam gitu. Nah, kalau Kadimi mirip dengan tradisi pesantren di sini. Gitu. Jadi Didi mirip-mirip dengan Muhammadiyah, sedangkan Kadimi mirip dengan NU. Meskipun memang tidak persis sama ya, tapi kita bisa lihat bahwa secara pemikiran ada kesamaan antara Jadidi dengan Muhammadiyah dan Kadimi dengan NU. Begitu, teman-teman. Nah, ada beberapa macam upaya perlawanan yang dilakukan oleh orang-orang Asia Tengah pada era sebelum Bolshevik, yaitu pada masa itu orang-orang Muslim di Asia Tengah itu mencoba untuk dipaksa untuk mencoba untuk melawan lawan dari kekaisaran Rusia, ya. Jadi orang-orang Muslim pada masa sebelum Perang Dunia Pertama itu sebenarnya tidak boleh dan tidak akan diikutkan untuk wajib militer. Namun kemudian pada masa Perang Dunia I, karena Rusia kehabisan tentara, Rusia kemudian melibatkan orang-orang Muslim juga. Namun kemudian upaya ini ditolak oleh orang Muslim karena orang-orang Muslim harus menghadapi orang Turki yang Muslim juga gitu. Orang Muslim Rusia itu harus menghadapi Turki juga karena Turki waktu itu berada sebagai musuhnya Rusia, ya. Sehingga kemudian orang-orang Muslim di Rusia memberontak. Orang-orang Muslim ini juga etnisnya Turki ya gitu ya. Jadi orang-orang Muslim yang memberontak dan kemudian mereka mencoba untuk membangun pemerintahan yang baru dan merdeka dari pengaruh Rusia di wilayah Turkistan, di Uzbekistan dan Kazakhstan ya. Ada beberapa pemberontakan digerakkan oleh pasukan Basmachi, ya. Basmachi itu nama dari kelompok kelompok yang melawan upaya Rusia untuk mengajak orang-orang Muslim dan memaksa orang Muslim untuk ikut wajib militer. Namun kemudian gerakan ini mengalami perubahan yang cukup menarik ketika Bolshevik datang. Nah, Bolshevik datang kapan? Bolshevik datang mulai dari awal abad ke-20 ketika kemudian mereka datang sebagai buruh dan bekerja di pabrik-pabrik kapas dan juga zona-zona industri baru di wilayah Asia Tengah ya, terutama di wilayah-wilayah sekitar rel kereta api yang baru dibangun oleh Rusia. Nah, pemukiman orang-orang Rusia ini, orang-orang Bolshevik ini biasanya terpisah dari pemukiman orang-orang Muslim gitu ya, karena gaya hidup dan bahasa yang berbeda, sehingga kemudian ini menjadi salah satu alasan mengapa saat kedatangan sempat ada konflik horizontal dan ini kemudian berlanjut. Namun kemudian orang Bolshevik ini bekerja sama dengan orang-orang Asia Tengah dan kemudian mereka memprovokasi orang-orang Muslim di Asia Tengah, orang-orang Turki Asia Tengah untuk ikut ke pergerakan komunis anti-Tsar gitu ya. Ada beberapa gerakan yang berhasil, namun juga ada yang gagal karena ya orang-orang komunis dianggap tidak beragama Islam, punya gaya hidup yang beda dan lain-lain gitu ya. Nah, namun kemudian yang terjadi adalah beberapa tahun setelah revolusi Bolshevik berhasil, Asia Tengah berhasil dikuasai oleh Bolshevik gitu, dan kemudian mereka berhasil juga mengalahkan gerakan-gerakan pemberontakan yang digerakkan oleh Basmachi dan Turkistan gitu ya.
Lalu kemudian beberapa faksi Muslim, tidak semua faksi Muslim kemudian anti-Soviet. Jadi ada beberapa faksi Muslim yang pro-Bolshevik, yang pro-komunis. Mereka kemudian membangun aliansi baru dengan para orang-orang Soviet di Asia Tengah, gitu ya. Dan kemudian mereka bekerjasama dengan pemerintahan Moskow untuk membangun Soviet baru di Asia Tengah. Namun rencana mereka semulanya ingin membentuk kesatuan Soviet Turkistan gitu. Jadi Uzbekistan, Tajikistan, Kazakhstan itu disatukan dalam bentuk satu negara bagian atau Soviet Turkistan. Namun kemudian rencana itu ditolak karena dikhawatirkan bahwa ini akan mengancam kekuatan dari dan juga dominasi dari pemerintahan Moskow gitu. Nah, pada era Soviet apa yang terjadi? Nah, pada era Soviet yang terjadi adalah dua hal, teman-teman. Kebijakan yang diterapkan oleh Soviet di Asia Tengah. Pertama adalah Nationalno Territorialnoye Razmezhevanye. Jadi politik pembatasan batas negara gitu ya, politik penentuan batas negara yang kemudian menentukan basis dari adanya penentuan batas negara ini berdasarkan pada etnis ya. Meskipun sebenarnya batasan etnis ini agak sedikit membingungkan karena orang-orang di sana tuh sama sebenarnya nggak jauh beda gitu. Dan bahasa mereka sebenarnya dekat. Namun kemudian Rusia mengatur itu agar supaya mereka tidak menyadari ada satu hal yang sebenarnya menyatukan mereka, begitu ya. Seperti misalnya Rusia membuat negara Kazakh dengan Uzbek berbeda, Tajik dengan Kirgiz berbeda, seperti itu. Yang pertama itu ya, nasional Territorialnoye Razmezhevanye. Ya, yang kedua adalah Koreanisatsia, itu politik akar. Koreanisatsia ini adalah politik kebangsaan yang kemudian mencoba untuk melibatkan orang-orang lokal, misalnya orang Kazakh, orang Tajik, orang Kirgiz, itu untuk terlibat secara aktif dalam pemerintahan lokal, pemerintahan Soviet seperti itu. Nah, ini salah satu bentuk dari bagaimana Soviet melakukan pemisahan. Ya, ini kita bisa lihat ada Karta Republik i Oblasti Srednyi Azii. Ya, ini peta yang dibuat atas dasar nasional Novo Razmezhna ya. Jadi politik pembatasan wilayah gitu. Jadi dibagi misalnya antara orang Turkmen di Ashgabat ya dengan orang Tajik di Dushanbe ya. Hal lain juga dibagi antara orang-orang di wilayah Uzbek dengan wilayah Kazakh gitu ya. Jadi kita bisa lihat bahwa pada awalnya Asia Tengah itu dibagi hanya 3, Turkmenskaya Republik, Uzbekskaya Republik, dengan Kazakhskaya Republik ya. Ditambah juga dengan RSVSR ya, yang terdiri dari Kyrgyzskaya Avtonom Oblast ya. Jadi misalnya di Uzbek ini terdiri dari beberapa bagian, teman-teman. Ini ada Zeravnashkaya Oblast, ada Samoskenimekh ya, ada Surkhan, ada Tashkentskaya, ada Feraganskaya, ada Tajikskaya. Nah, pada awalnya dibagi jadi Turkmen, Uzbek, Kyrgyz, dan Kazakh. Namun kemudian setelah ada beberapa hal, kemudian akhirnya Tajik dipisah dari Uzbek, ya, Kyrgyz dipisah dari RSFSR gitu ya, dari Rusia, dan Kazakh tetap menjadi Kazakh gitu ya, begitu teman-teman. Nah, ini salah satu contoh dari propaganda Soviet ya. Ini dalam bahasa Tajik, kemungkinan besar di dalam bahasa Tajik. Saya kurang bisa baca, tapi besar kemungkinan dari bahasa Tajik. Ini menggambarkan bahwa orang Asia Tengah melawan setan kapitalis gitu ya. Wah, luar biasa. Ini juga salah satu contoh ya. Ini sepertinya bahasa Azerbaijan sepertinya. Tapi saya ittifaq dahada. Oh ya, jadi kurang lebih menjelaskan tentang pentingnya menyatukan kepentingan antara orang-orang Muslim dengan orang komunis. Bütün dunia işçileri birleşin. Nah, ini tulisannya begitu. Seluruh buruh di seluruh dunia bersatulah. Bütün dunia işçileri birleşin. Ya, itu teman-teman. Ini beberapa contoh dari propaganda Soviet di Asia Tengah pada masa itu. Ini juga dalam bahasa, ini sepertinya dalam bahasa Tajik ya, menjelaskan tentang bagaimana rezim Soviet itu membebaskan perempuan dari keluarganya gitu untuk bergabung ke gerakan komunisme. Begitu.
Oke, terima kasih teman-teman. Segitu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.